Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatu Rabbina Jalla wa Ala wa salamuhu ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat wal ikhwan wal akhwat wa tullab wa talibat rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepadanya. Malam hari ini kita berkumpul kembali. InsyaAllah kita akan lanjutkan pembahasan kita di kitab Mawsu'ah Al-Manahi Syar'iyyah atau ensiklopedia larangan menurut Al-Quran dan Sunnah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita masuk di bab berikutnya, masih seputar wudhu, yakni 59 raqmu 59, Babu karahati dzikrillahi ala ghairi tuhrin. Bab yang menjelaskan tentang makruhnya karahah, ini hukumnya makruh. Ya, atau sering disebut juga dengan makruh tanzih. Karena makruh itu para ulama menjelaskan makruh ada dua, makruhani, ada makruh tanzih. Atau yang dikenal dengan makruh itu, makruh tanzih, ada yang disebut dengan makruh tahrim. Yaitu haram. Yang dimaksud makruh tahrim adalah haram. Karena terkadang para ulama, terutama para ulama salaf, mereka sering mengungkapkan kata karahah, ya, atau kariha atau yakrah, tapi yang mereka maksud di sini dibenci atau mereka membencinya, yang mereka maksud itu haram. Karena perkara haram juga dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Adapun makruh dalam pembahasan kita ini, yakni makruh tanzih. Ya, tidak sampai kepada keharaman. Yang ke-59 kata beliau, babu karahati dzikrillah ala ghairi tuhrin. Makruhnya atau hukumnya makruh berzikir kepada Allah ataupun zikrullah, ya, dalam keadaan belum bersuci. Ya, dalam keadaan ghairi tuhrin, ala ghairi tuhrin. Sehingga perkara yang istihbab, mustahab, ya, sunnah, afdal, ketika kita zikrullah dalam keadaan toharoh, ya, sudah toharoh, yaitu telah berwudu, ya, telah sempurna wudunya. Apakah zikrullah itu dalam bentuk zikir lisan? Ya, zikir lisan secara umum. Zikrullah yang dimaksud itu zikir lisan, ya, mengingat Allah atau menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam bentuk zikir. Termasuk juga zikrullah adalah tilawatul Quran. Ya, zikir itu ada banyak, ada tasbih, subhanallah, ada takbir, Allahu akbar, ada tahmid, alhamdulillah, ada taslim, assalamualaikum, itu zikrullah. Ya, taslim namanya. Ada tahlil, yaitu la ilaha illallah, ada hauqalah, hayyalah, ya, hauqalah, la haula wala quwwata illa billah, ada istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ya, wa ghairu dzalik min azkarillah, dan selainnya dari bentuk-bentuk zikir kepada Allah. Di antaranya adalah tilawatul Quran, ya, qiraatul Quran merupakan bentuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini semua disukai dalam keadaan taharah. Dan dibenci, makruh, dalam keadaan tidak taharah, melakukan zikrullah tadi yang kita sebutkan tadi. Apakah itu tilawatul Quran, tahmid, tahlil, taslim, ya, tasbih, takbir, dan yang lainnya. Di antara dalilnya yang beliau sebutkan di sini, yakni riwayat dari Al-Muhajir bin Qanfaz, anil Muhajir ibni Qanfaz radhiyallahu anhu annahu ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa yabul fasallama falam yarudda alaihi hatta tawaddaa thumma i'tadhara ilaihi faqala inni karihtu an adhkurallaha illa ala tuhrin. Hadis sahih, akhrajahu Abu Dawud wa Nasa'i wa Ibnu Majah wa Ahmad wa Ad-Darimi wal Hakim wal Baihaqi wa Ibnu Hibban wa Ibnu Khuzaimah wa ghairuhum.
Hadis yang diriwayatkan dari Al-Muhajir bin Qanfas radhiyallahu anhu bahwa dia pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan beliau pada waktu itu sedang yabul, sedang buang air kecil, ya, sedang buang air kecil. Fasallama, kemudian dia mengucapkan salam. Ya, dia pun mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti yang kita sebutkan tadi. Taslim min zikrillah. Bahwasanya ucapan salam itu zikrullah karena disebutkan nama Allah di dalamnya. Ya, assalam itu nama Allah. Ya, assalam itu adalah nama Allah. Baik. Maka dia pun mengucapkan salam. Falam yarudda alaih. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membalas salamnya. Hatta tawaddoa, sehingga beliau pun berwudu. Jadi setelah beliau buang air kecil, kemudian beliau berwudu. Tsumma i'tadzara ilaihi, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun ya meminta uzur. Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta uzur ataupun menyampaikan alasan kenapa beliau tidak langsung membalas salamnya. Ya, kenapa beliau sallallahu alaihi wasallam tidak langsung membalas salamnya. Nah, dari sini juga kita dapat faedah sesegera mungkin kita untuk menghilangkan dugaan saudara kita. Ya, apabila tertangkap oleh kita sinyal itu. Seperti yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam beberapa hal. Yang paling masyhur ya ini ketika beliau berpapasan dengan dua orang Ansor di malam hari. Ketika beliau bersama Sofia binti Huyai. Ya, beliau langsung menyampaikan siapa yang bersama beliau supaya tidak ada dugaan-dugaan yang tidak baik. Demikian juga agar sahabat yang satu ini memberikan salam kepada beliau sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki dugaan yang buruk kepada beliau, maka beliau i'tidar, yaitu minta uzur, menyampaikan alasan kenapa enggak dibalas secara langsung oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, faqala inni karihtu an azkurallaha azza wa jalla illa ala tuhrin. Sesungguhnya aku tidak suka menyebut nama Allah azza wa jalla dalam keadaan tidak bersuci. Karena sama saja menjawab salam itu hukumnya sudah wajib, dan di dalamnya juga ada asmaullah, di dalamnya ada nama Allah subhanahu wa ta'ala. Wa alaikum assalam, bagimu ya keselamatan dari zat yang maha memberikan keselamatan, yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga ketika kita selesai mengerjakan salat 5 waktu, sangat disukai bagi kita untuk menyebut nama Allah assalam ini, yang didahului dengan istighfar sebanyak 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kemudian kita sebutkan nama Allah. Allahumma anta assalam wa minka assalam. Ya, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Minimalnya seperti itu. Dan tidak disukai bagi seorang yang selesai salam kemudian langsung bangkit berpindah. Ini tidak ada sunnahnya. Ini menyelisihi sunnah. Sering kita dapati sebagian ikhwah atau sebagian jamaah, sebagian kaum muslimin selesai salam berdiri langsung berpindah. Ini tidak ada sunnahnya. Ya, yang dianjurkan kita kalau mau mengerjakan sholat sunnah yang lainnya, nah dianjurkan berpindah. Tapi selesai salam langsung berpindah, ini kesalahan. Ya, dan tidak ada sunnah seperti itu. Tapi minimalnya dia menyebutkan salah satu zikir dari zikir-zikir selesai sholat. Setidaknya dia mengucapkan Allahumma antas salam. Taib. Tambahan saja, mumpung ingat. Ya, agar kita dikit-dikit memperbaiki dan lebih dekat kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi ini kata beliau sallallahu alaihi wasallam, aku tidak suka menyebut nama Allah melainkan dalam keadaan telah bersuci. Baik. Kemudian berikutnya Ani bin Umar radhiyallahu anhuma anna rajulan marra wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabul fasallama falam yarudda alaihi. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa ada seorang laki-laki melewati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sementara beliau sedang buang air kecil, wa huwa yabul. Ya, ini juga sebagai anjuran bagi kita semua, kalau mendapati teman kita yang sedang dalam keadaan sulit untuk menjawab salam, maka jangan disampaikan salam. Ya, atau kondisi-kondisi yang kita ya sangat yakin dia sulit untuk menjawab salam, lagi makan kan gitu, assalamualaikum. Nah, kan susah kan begitu ya, karena saya pernah mengalami itu. Jadi udah jauh dia, udah jauh lagi, ya kan, udah jauh lagi makan. Ya.
Jadi setidaknya kita bisa melihat juga kondisi teman kita atau siapa yang sedang aktivitas teman yang akan kita berikan salam. Demikian juga lagi buang air kecil, kan begitu ya, atau mungkin lagi aktivitas yang mungkin kita rasa sulit. Ya, dia nanti untuk menjawab salamnya, atau jarak yang begitu jauh. Ya. Atau ya yang lain lah. Ya. Yang mana seorang sangat dibutuhkan kefakihannya ya dalam hal ini. Taib. Nah, beliau pada waktu itu sedang buang air kecil. Fasallama, kemudian dia pun mengucapkan salam. Falam yarudda alaih. Nabi SAW tidak menjawab salamnya. Ya, Nabi SAW tidak menjawab salamnya ya karena alasan ini. Nah, kemudian dalam riwayat yang lain, an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, anna rajulan marra 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yabul, bahwa seorang laki-laki, dari Jabir bin Abdullah tadi ya, ada seorang laki-laki melewati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau sedang buang air kecil. Fasallama alaihi, kemudian laki-laki tersebut mengucapkan salam kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, idza ra'aitani ala mithli hadhil halah, jika kamu melihat aku dalam kondisi seperti ini, maksudnya lagi buang air. Ya, jika kamu mendatangi aku atau mendapati aku sedang kondisi atau dalam keadaan seperti ini, sedang buang hajat, fala tusallim alayya, jangan kamu mengucapkan salam kepadaku. Nah, ini dia. Ini tadi istidlal yang sudah kita sebutkan, faedah yang sudah kita sebutkan. Ketika kita mengucapkan salam juga harus mengetahui, setidaknya kita bisa mengetahui kondisi orang yang sedang kita lewat, yang akan kita berikan salam. Kalau sekiranya sangat memungkinkan atau kemungkinan besar kesulitan dia untuk menjawab salam, atau dia tidak mendengar ucapan salam kita karena saking bisingnya, mungkin di seberang jalan, Assalamualaikum, dia nggak dengar kan, wah sombongnya kan begitu. Jadi akhirnya dugaan buruk. Syaitan itu kan cepat sekali memberikan was-wasnya di dalam pikiran dan dalam hati manusia untuk membuat celah perpisahan atau perpecahan di antara kaum muslimin. Ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan demikian. Fala tusallim alayya, jangan berikan salam jika kamu mendapati aku dalam kondisi seperti ini. Fa innaka in fa'alta dzalika lam arudda 'alaik. Karena sesungguhnya jika engkau berbuat demikian, jika engkau lakukan hal itu, aku tidak akan membalas salammu. Karena beliau tidak suka berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan belum taharah. Ya, apalagi lagi buang hajat seperti itu. Lagi buang kotoran. Baik. Nah, maka di sini kata beliau min fiqhil bab, kita masuk kepada kandungan bab. Ya, setelah beliau tadi membawakan tiga riwayat tentang pembahasan ini, dibencinya menyebut nama Allah dalam keadaan belum taharah, yaitu riwayat dari Al-Muhajir Ibnu Qanfas tadi, dari Abdullah Ibnu Umar dan dari Jabir bin Abdullah. Di antara kandungan bab kata beliau di sini, yang pertama, al-karahatu fil bab tuhmalu ala tanzih, li'annahu thabata an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu kana yadhkurullaha ala kulli ahyani. Hukum makruh ini atau larangan ini yang disebutkan dalam bab ini atau hadis-hadis bab ini, hukumnya dibawakan kepada tanzih, yaitu makruh tanzih. Seperti yang kita sebutkan tadi, makruh itu indal fuqaha isnani, ya, makruhan, yakni makruh tanzih wa makruh tahrim. Nah, larangan dalam pembahasan ini atau hadis-hadis yang dibawakan tadi, ya, itu menunjukkan tentang makruhnya di sini adalah makruh tanzih atau makruh yang sering kita kenal, yaitu dibenci, tidak sampai kepada keharuman. Li'annahu sabata an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, karena telah sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dinukil secara sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala pada setiap keadaan. Ini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam.
Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah ala kulli ahyani. Beliau itu berzikir kepada Allah, menyebut nama Allah itu pada setiap keadaan. Jadi beliau itu seorang yang sering berzikir, baik itu zikir lisan ataupun zikir hatinya, ya, zikir lisannya juga. Bahkan tidurnya beliau juga senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan beliau. Bagi siapa yang meneladani beliau dalam hal ini silahkan. Ya, ini sering membasahi lisannya untuk menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka ini keutamaan. Ya, ini keutamaan. Taib. Nah, kemudian qala Ibnu Hibban, berkata Ibnu Hibban, qauluhu inni karihtu an adzkurallaha illa ala tuhrin. Sesungguhnya aku membenci menyebut nama Allah kecuali dalam keadaan suci. Maka arada bihil fadl. Yang beliau maksudkan di sini, yang beliau inginkan adalah menjelaskan keutamaan ataupun fadilah dari bersuci tadi. Lianna dzikra 'ala taharah afdal, karena berzikir dalam keadaan taharah hukumnya afdal, hukumnya lebih utama. Ya, bukan wajib. Ya, bukan wajib. Artinya apa? Ketika seorang membaca Al-Qur'an dalam keadaan berhadas, boleh. Ya, boleh. Tapi yang lebih afdal dia berwudu terlebih dahulu, bersuci terlebih dahulu. Begitu juga ketika dia ingin berzikir, apakah berzikir di sini zikir yang mutlak ataukah zikir yang muqayyad, maka sangat disukai dalam keadaan taharah. Zikir yang muqayyad sebesar zikir pagi dan petang, tapi bukan selesai sholat, kan begitu. Mungkin dia tunda sedikit. Zikir pagi dan petang ini kan zikir-zikir yang muqayyad, sudah ditentukan. Ataukah itu zikir yang mutlak? Zikir yang mutlak, ya ini ucapan zikir yang mutlak, ucapan la ilaha illallah tanpa dia batasi berapa jumlahnya, tempatnya di mana, yang penting bukan di tempat yang terlarang. Ya, bukan di tempat-tempat yang dia dicegah untuk berzikir di sana, seperti di toilet, di kamar mandi. Silahkan secara mutlak seorang boleh mengulang-ulang zikir tersebut. Bisa dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi tidak usah goyang kepalanya. Kecuali memang lagi kerja, kan begitu. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, boleh. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, menggabungkan seperti itu boleh. Mutlak. Ya, hal yang seperti ini boleh saja. Tapi semua itu disukai dalam keadaan taharah, dalam keadaan bersuci. Taib. Adapun beliau hanya ingin menjelaskan keutamaan, ya, fadilah dari bersuci. Li'annahu kana yakrahuhu linafyi jawazihi. Beliau sallallahu alaihi wasallam membencinya, ya, karena ingin, bukan artinya larangan ini haram, ya, bukan artinya ini perkara yang haram, tapi beliau hanya ingin menjelaskan tentang hukumnya, bahwasanya beliau membenci tentang berzikir tanpa taharah. Yang lebih afdal adalah dengan bertaharah. Kemudian faedah yang berikutnya, yang kedua, Atsani, kata beliau, qala al-Baghawi, berkata Imam al-Baghawi fi syarhis sunnah, di dalam syarhus sunnah, penjelasan tentang sunnah, wal ahsanu ayyatatahharu wal ahsanu ayyatatahhara li dzikrillah ta'ala fa illam yajid ma'an yatayammam. Nah, kata Imam al-Baghawi dalam kitabnya Syarhus Sunnah, yang lebih ahsan, yang lebih afdal bagi seseorang adalah bersuci terlebih dahulu sebelum dia berzikir, zikrullah. Jika dia tidak mendapati air, maka hendaklah dia bertayammum. Ya, jadi kalau dia tidak mendapati air, maka dia hendaknya bertayammum. Misalnya dia ingin membaca Al-Quran, mungkin cuaca agak dingin, ya sudah, dia tayamum saja, ya, lalu dia usap wajahnya, kedua telapak tangannya, lalu dia baca Al-Quran, maka ini mencukupi. Ini lebih afdal daripada dia tidak bersuci sama sekali. Dan ini dibolehkan, ya, dan ini dibolehkan. Di antara landasannya seperti yang disebutkan di sini, di antara dasarnya tentang kebolehan ini, apa yang disebutkan di sini riwayatnya juga, qultu, aku pun berkata, maksudnya penulis di sini, wad dalilu ala tayammum, dalil yang membolehkan untuk tayammum di dalam
ya melakukan zikrullah atau hal-hal yang nawafil, perbuatan-perbuatan yang disunnahkan, yakni hadis dari Umair maula Ibnu Abbas, ya maulanya Ibnu Abbas dari Umair maulanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, aqbaltu ana wa Abdullah ibnu Yasar maula Maimunata zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta dakhalna ala Abi Juhaim ibn al-Harith ibn Simah al-Ansari. Faqala Abu Juhaim, ya dia berkata bahwasanya aku dan Abdullah bin Yasar maulanya Maimunah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat menemui Abu Juhaim bin al-Harith bin Simah al-Ansari. Lalu Abu Juhaim pun berkata, dia mengatakan, aqbalan Nabi sallallahu alaihi wasallam min nahwi bi'r Jamal. Pernah suatu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam datang dari arah sumur Jamal, bukan Hamal dia, Jamal. Insyaallah itu yang lebih tepat, Jamal bukan ha. Situ apa tulisannya? Hamal ya, sama. Jamal ya. Insyaallah Jamal, bi'r Jamal. Aqbala Nabi sallallahu alaihi wasallam min nahwi bi'r Jamal. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah datang dari arah sumur mata air Jamal. Falaqiyahu rajulun. Kemudian ada seorang yang bertemu dengan beliau, berpapasan dengan beliau. Fasallama alaihi. Lalu laki-laki itu memberikan salam kepada beliau. Falam yarudda alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau tidak langsung menjawab salamnya laki-laki tadi, berpapasan di jalan. Assalamualaikum. Ya, laki-laki tadi memberikan salam ketika berpapasan dengan Nabi. Assalamualaikum. Beliau tidak langsung jawab. Ya. Hatta aqbala ala jidar. Beliau tidak langsung jawab, tapi beliau mendatangi dinding yang terdekat dengan beliau. Beliau mendekati dinding yang terdekat dengannya. Famasaha biwajhihi wa yadayhi. Lalu beliau melakukan tayammum. Ya, sebagaimana biasanya dia tepuk kedua tangannya di dinding, lalu beliau mengusap wajah dan kedua telapak tangannya. Famasaha wajhahu wa yadayhi. Tsumma radda alaihi salam. Setelah itu baru beliau mengucapkan salam tadi, menjawab salamnya laki-laki yang beliau temui ya di jalan tadi, berpapasan di jalan. Nah, ini dalil yang dijadikan oleh para ulama bahwasanya apabila seorang tidak mendapati air, maka boleh dia bertayamum. Ya. Bahkan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, karena hadis tadi itu diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dan Imam Nawawi dalam Syarh Sahih Muslim, beliau mengatakan fihi dalil ala jawazi tayammum lin nawafil wal fadail kasujudi tilawah wa syukri wa mashil mushaf ya wa nahwiha. Ini kata Imam An-Nawawi dalam Syarh Sahih Muslim. Kata beliau berdasarkan dalil tadi yang kita bacakan tadi, perbuatan Nabi ketika berpapasan, ada yang mengucapkan salam, lalu beliau mendatangi dinding bertayamum, lalu beliau jawab salam. Kata beliau, pada hadis ini sebagai dalil bolehnya bertayamum untuk nawafil, untuk amalan-amalan yang nafilah, yang sunnah, yang fadail, ya, yang dia fadilah. Lalu beliau mencontohkan kasujudi tilawah, seperti untuk sujud tilawah. Misalnya dia baca Quran, ya dia ingin sujud tilawah, menemui ya ayat yang memerintahkan untuk sujud, misalnya dia dalam keadaan bukan dalam sholat. Sholat ya pasti harus toharoh kan gitu ya, di luar sholat. Ya, lalu dia membaca Al-Quran mungkin dengan hafalannya, tapi dia belum berwudu, belum toharoh sebelumnya. Kemudian ada ayat yang menyebutkan untuk sujud, lalu dia bertayamum, setelah itu dia sujud tilawah, boleh. Atau untuk sujud syukur, ya kata Imam An-Nawawi, atau untuk sujud syukur, ya dapat telepon, alhamdulillah ya tender kita diterima, nah, gitu kan, wah alhamdulillah, dibuang HP-nya kan, kan mau tayamum, dia lepas HP-nya, tayamum dia, ya dia usap wajah dan tangannya, terus kemudian dia sujud syukur. Ya, berapa kali sujud syukur? Sujud syukur berapa kali sujudnya? Tidak pernah sujud syukur. Kasihan sekali antum. Sujud syukurnya enggak pernah. Berapa kali sujud syukur? Kok ragu-ragu? Sekali apa dua kali sujud syukur?
sekali. Ya, kiasnya bukan ke sujud sahwi, itu sujud lupa. Tapi kiasnya ke sujud tilawah. Wallahu a'lam. Taib, ya. Atau mashil mushaf kata Imam Nawawi, atau dia ingin memegang mushaf, dia tayamum lalu pegang mushaf. Seperti itu. Dia mungkin tidak ingin wudu, kemudian dia bertayamum saja lalu dia pegang mushaf untuk membaca Al-Qur'an atau nawafil wal fadail yang lainnya. Amalan-amalan sunnah dan fadilah yang lainnya, wallahu a'lam. Taib, kemudian yang ketiga. Faedah yang ketiga kata beliau, jawazul kalami 'alal khala'i kama dalla 'ala dzalika hadits Jabir. Bolehnya berbicara ketika berada di al-khala, ketika berada di toilet atau di kamar kecil, di kamar mandi, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Jabir di atas. Pada hadis Jabir di atas juga sebutkan, dan hadis yang lainnya bagaimana Nabi SAW berbicara ketika berada di tempat buang air kecil tersebut. 6. Adapun hadis yang berbunyi di sana disebutkan la yatanaja isnani ala ghaitihima yanzuru kullun minhuma ila aurati sahibihi fa innallaha azza wa jalla yamqutu ala dzalik. Janganlah dua orang yang sedang buang hajat saling berbicara dan saling melihat aurat mereka, karena Allah membenci perbuatan semacam ini. Ini kan jelas. Ini jelas berbeda dengan hadis Jabir tadi. Hadis Jabir tadi menunjukkan bolehnya berbicara walaupun di dalam toilet atau saat buang air kecil, atau saat buang air kecil. Adapun yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atau yang dibawakan oleh sebagian kalangan mengatakan bahwasanya ketika di dalam toilet atau saat buang air tidak boleh berbicara. Lalu mereka membawakan dalil ini, tidak boleh dua orang berbicara ketika buang air sementara masing-masing mereka saling melihat aurat satu dan yang lainnya. Nah, ini yang dilarang. Paham kan, ini yang dilarang itu? Ada dua orang mungkin di sungai kan gitu, lihat-lihatan, iya kan? Lagi buang air, lihat-lihat, kemudian ngobrol lagi, merokok lagi. Ini yang dilarang. Hal yang seperti ini dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun sekedar berbicara terlebih lagi untuk hajat dan kebutuhan, maka ini dibolehkan saja, wallahu a'lam. Demikian juga saat seorang berwudu lalu ada kebutuhan untuk berbicara, maka tidak mengapa. Adapun kalau dia ingin menyempurnakan wudu karena temannya tadi mengucapkan salam, maka ini ada sunnahnya. Dan yang tahu jangan berburuk sangka. Nanti datang ke tempat wudu, wah, masya Allah, kemana aja antum? Assalamualaikum, kata dia lagi berwudu. Wah, sombong ya, udah lama nggak ketemu, nggak mau jawab salam deh. Padahal mungkin dia ingin menyempurnakan wudunya. Hendaknya setelah selesai wudu dia menyampaikan bahwasanya saya menyempurnakan wudu dulu, lalu dia jawab Assalamualaikum. Nah, maka dari ini juga boleh menunda sejenak jawaban salam itu karena ada kebutuhan, menunda sejenak untuk menjawab salam karena ada kebutuhan. Wallahu ta'ala a'lam. Baik. Kemudian yang keempat, tadi belum selesai hadis ini fahuwa sharihun fi tahrimi tahadduts ma'an nadhari ilal aurat fatanabbah. Hadis ini secara jelas mengharamkan mengenai dua orang yang buang hajat saling berbicara dengan saling melihat aurat mereka. Harap dipahami dengan benar. Nah, ini fatanabbah maksudnya coba pahami lagi antara ini dan yang tadi tentang bolehnya berbicara dengan berbicara saling melihat aurat ketika buang air, itu berbeda hukumnya. Faedah yang terakhir dari pembahasan ini atau yang keempat, kandungan bab yang keempat, kata beliau, sebagian ulama ahli hadis membolehkan membaca Al-Quran bagi orang yang berhadas, sementara hadis-hadis di atas menunjukkan kemakruhannya, wallahu a'lam. Jadi sejumlah ahli hadis membolehkan membaca Al-Quran bagi orang yang berhadas, sebagian lagi memakruhkannya, membenci perbuatan orang-orang yang membaca Al-Quran tanpa toharoh. Tapi sebagian membolehkan, nggak ada masalah, boleh saja hukumnya membaca Al-Quran walaupun dalam keadaan belum berwudu atau dalam keadaan
berhadas. Wallahu a'lam. Dan di sini memang ada khilaf atau perbedaan pendapat di kalangan para ulama dalam masalah ini, dan nanti merembet kepada bagaimana dengan orang yang junub, bagaimana wanita haid. Nah itu ya, di sana pembahasannya secara tersendiri disebutkan oleh para ulama. Baik, intinya dari pembahasan kita ini bahwa makruhnya atau hukumnya makruh ya zikrullah, atau mutlak, secara mutlak zikrullah itu dibenci dalam keadaan tidak bersuci berdasarkan hadis tadi.